ternyata nggak semua orang tahu gitu bahwa oh ternyata aku tuh begini ya. Bahkan ada yang pernah beberapa orang datang ke aku terus bilang gini, Kak aku ngerasanya aku kepribadian ganda deh. Kayak, kenapa? Iya soalnya kalau lagi gini aku begini, kalau lagi itu aku begitu. Padahal di DISC itu akan terjelaskan gitu bahwa oh iya memang kalau misalnya kamu lagi under pressure tuh seperti apa gitu. Dan aslinya seperti apa. Pertanyaannya, ada nggak nih orang NPD yang datang ke psikolog? Masalahnya in the first place mereka tidak pernah merasa mereka need help. Mereka selalu merasa orang di sekitar mereka yang lu yang harus berubah, lu yang salah, lu yang jelek, lu yang kurang. Oh ini apa nih? Yogurt. Konyek gel. Udah tulisannya yogurt. Lu buta lo. Tapi ini bener gak ada tulisannya kan? Gitu. Udah pakai kacamata gak sama baca. Iya yogurt apa? Iya yogurt dulu pokoknya. Alright, hari ini. Halo Ed. Hari Kita ini punya ada tamu. spesial ya. Yes. Oke. Donna Luntungan. Oh yeah. Oke yeah. Donna. Oh yeah. Apa kesibukannya dong sehari-hari dan cerita dulu nih latar belakang background kamu. Oke, aku S1 dulu di psikologi. Terus sehari-hari jadi kerjanya kurang lebih di situ bidangnya. Jadi konsultan SDM sebenarnya ya, tapi memang independen gitu. Jadi kebanyakan klienku tuh company, perusahaan dan juga orang-orang dari ya orang-orang kerja gitu ya, professionals gitu. Dan juga yang aku kerjain lately adalah yang lagi rame nih. Itu personality coaching gitu. Oke, itu kayak lagi rame DISC banget kayak ya MBTI pakai ya? semacam gitu, DISC pakai MBTI gitu. Sebenarnya toolsnya bisa banyak, cuman kebetulan 2 itu yang aku pilih gitu. Ambilnya di Jakarta waktu itu kuliahnya. Kuliahnya di Bandung. Oh, Sebenarnya di Bandung. saya dari dulu orang Bandung. Oh, oke. Gitu. Cuman waktu pas merit pindah ke Jakarta, baru deh jadi orang Jakarta sekarang. Udah married? Sudah, iya. Oh, Keren, udah masih married guys. 25 tahun. Terima Hah? kasih, Belum. puji Tuhan. Bener kok masih 25. Iya. Beberapa belas tahun yang lalu. Nah, tadi Donna sempat bilang katanya banyak nolong company-company itu dengan DISC dan MBTI. Ya. Kalau misalnya untuk company, jadi saya bedain gitu alatnya, toolsnya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk yang company itu kan biasanya kebutuhannya rekrutmen, placement, terus atau misalnya kayak assessment. Nah itu biasanya alat tesnya lebih lengkap. Jadi nggak bisa cuma 2 itu doang, kurang gitu ya untuk itu. Tapi kalau misalnya untuk yang personality coaching, baru saya pakai yang 2 itu sebenarnya udah cukup bisa menggambarkan. Nah kalau personality coaching ini kan banyak yang nggak tahu tuh DISC itu apa sih maksudnya? Ini kan banyak yang nggak tahu ya. Kalau Kan kita bahas di podcast kita sebelumnya. Sempet. DISC. Ya. Ya, kan Tapi mungkin kalau ada yang denger. kalau di Gimana? Jadi jelasin dulu kurang lebih kayak gimana DISC. Iya. Ya DISC sebenarnya waktu itu udah dijelasin ini banget sama Kak Jessi, itu udah banyak gitu ya penjelasan tentang itu. Jadi yang awalnya dari mana sejarahnya itu udah panjang lah gitu. Tapi mungkin aku kasih gambarannya gitu ya, bahwa DISC itu kan sebenarnya membagi manusia ke dalam 4 tipe gitu ya. 4 tipe itu ada tipe D dominan, ada tipe I intimate atau kalau bahasa Indonesia ini intim gitu ya. Influencing atau intim. Terus S itu stabil gitu ya. Dan C itu compliant atau cermat gitu ya. Tipenya biasanya kita bahas seperti itu. Dan ini tuh kalau di SC ini tuh lebih cocok buat dipakai di setting tertentu ya. Jadi misalnya pada saat dites itu biasanya harus dikasih tahu misalnya isilah tes ini dengan membayangkan kamu berada di dalam setting apa misalnya. Jadi bisa setting kerjaan, karena orang di dalam setting kerjaan itu bisa beda dengan orang di dalam setting rumah tangga, di dalam setting misalnya gereja, di dalam itu tuh bisa beda-beda semua gitu. Jadi Maksudnya DISC-nya kita harus beda-beda. Iya, hasilnya karena itu kan lebih ke gini, demand-nya apa. Nah, kita berusaha menyesuaikan dengan lingkungan kita itu, sehingga memang kalau tes DISC ini lebih cenderung bisa berubah-ubah hasilnya gitu. Kalau misalnya si orang ini pindah kerja misalnya, tuntutannya beda nih di kerjaan yang baru. Nah itu tuh bisa ikut berubah hasilnya. Nah makanya disitulah bisa di coaching gitu. Jadi artinya orang kan bisa mengubah trait itu. Nah sedangkan kalau MBTI dia lebih cenderung menetap, karena dia ngukurnya tuh lebih ke kecenderungan atau tendensi seseorang tuh ke arah mana gitu. Jadi akan cenderung lebih susah berubah, kecuali misalnya ada peristiwa besar banget atau peristiwa traumatis terjadi, baru akan berubah gitu. Gambarannya tapi itu kurang DISC lebih sama gitu. MBTI itu akuratnya sih sebenarnya? Kalau tesnya yang benar akurat. Oke, maksudnya tes yang benar tuh gimana? Emang ada yang tes nggak benar atau yang benar? Ada justru yang jadi sebenarnya MBTI itu sekarang lebih banyak dikenal gitu ya sama orang awam. Di satu sisi itu bagus gitu ya, jadi orang mulai
kepo dengan kepribadiannya gitu ya. betul. Tapi banyak tes abal-abal, sorry to say gitu, tapi itu abal-abal gitu karena Abal-abalnya gimana? gak based on alat tes yang sesungguhnya gitu ya. Oh, Jadi oke. banyak yang ngembangin sendiri terus hasilnya Hasilnya juga jadi mereka lihat dari aneh-aneh gitu. internet Iya. gitu ya, Betul nge-Google gitu. dan hasilnya tuh kayak bikin sendiri dan seolah jadi pakem gitu. Kayak tiba-tiba muncul istilah ambivert gitu ya. Gak ada tuh sebenarnya kayak gitu karena justru MBTI itu kan membagi ke dalam kutub-kutub. Jadi you're either extroverted atau introverted gitu. Nggak bisa di tengah-tengah terus bingung padahal sebenarnya di tengah itu cuma bicara soal persentase, tapi pasti pada dasarnya satu orang tuh akan lebih ke arah ekstro atau ke arah intro gitu. Gitu. Jadi itu tes aslinya. Nggak Nah, bisa makanya tuh di tengah-tengah tuh semua tuh. Nggak. Mana sih lo semua? Yang ini enggak yang DSC yang berkeliaran di sosmed itu yang salah selain ambivert. kalau itu MBTI ya. Kalau DISC lebih nggak terlalu banyak yang salah gitu. Kalau DISC nggak terlalu umum atau nggak terlalu ramai karena sebetulnya memang mungkin yang sering kali salah paham itu tuh adalah orang mikir pasti kalau DISC tuh saya cuma tipenya misalnya D aja atau I aja gitu atau apa misalnya terus misalnya ada tipe kan yang cenderung berseberangan tuh yang kayak bertolak belakang. Orang kadang-kadang mikir bahwa kalau misalnya orang D tuh nggak mungkin dia ada S-nya. Padahal bisa banget. Itu bisa banget. Bisa dong. banget, Nggak mungkin tapi- bisa murni deh. nggak Bukannya mungkin. Iya, bukannya bisa murni bukannya bisa. empatnya ada di kita ya? Empatnya kan ada di kita, cuman mana yang lebih? Sebetulnya Persentasenya. ada, tapi pasti akan jatuhnya. Nah kalau DSC itu kan hasilnya kita akan memilih yang lebih sering muncul. Itu pasti akan hasil di grafiknya tuh di atas garis. Nah itu yang kita sebut sebagai tipe kita. Jadi artinya kalau di bawah garis ada, tapi harus effort untuk munculin itu. Harus Oke. coaching, Iya. harus coaching gitu. Nah jadi di situ gitu. Dan kadang-kadang yang orang salah paham itu tadi dipikirnya pasti semua orang tuh murni. Padahal kadang-kadang tuh justru lebih banyak malahan adanya yang gabungan-gabungan gitu. Jadi kalau tes sama Donna ini dia tesnya DISC dulu terus ke MBTI atau satu paket atau bisa pisah-pisah? Mau dong dites sekarang. Maaf waiting list. Wow. Nah, jadi kalau di saya sih saya pakainya satu paket gitu. Jadi maksudnya udah langsung DISC, MBTI terus ada bonus juga, bonus testing. Ini Daryl sama Ica udah dapet gitu ya. Bonusnya tes value. Nah, jadi value Kalau itu ngambil, nggak lebih bilang-bilang. deep lagi. Nah tadi kan sempat bilang ada yang aba-aba. Jadi kalau orang mau ambil tes yang benar itu gimana taunya? Ke psikolog. Oke. Either ke psikolog atau maksudnya memang kontak Nanti yang baru nanti dia kasih ininya. referensi. Kalau misalnya sebenarnya kalau DSC MBTI itu nggak harus psikolog gitu. Bisa ada orang yang ngambil sertifikasi gitu ya, tapi make sure bahwa orangnya punya sertifikasi itu dan maksudnya udah praktek cukup lama. Karena kalau Sertifikasi apa nih? certified personality coach Oke. gitu ya, ke arahnya ke situ gitu. Kalau mau atau memang orang yang punya certified DISC, certified MBTI gitu. Jadi DSC ini kemana nih gunanya nih? Kalau misalnya orang mau menikah tuh perlu nggak? Terus apa cuman di perusahaan aja atau cuman di organisasi aja? Tapi masuk ke semua kalangan nggak tes seperti ini? masuk ke semua kalangan gitu. Makanya tadi, tapi kalau DISC itu harus di briefing tadi, yang jadi Tadi dibilang. bayangin Dengerin tuh. settingnya. Tadi kan dibilang settingnya lagi di perusahaan atau di keluarga atau di gereja kadang Iya. itu bisa Enggak, ini beda-beda. kan belum pada merit nih, mesti tes nih. Harus. Mesti tes lagi, bisa aja berubah. Iya. Bisa berubah kan? Kalau DISC bisa. Bisa kan? DISC bisa, tapi memang ada kecenderungan yang lebih menetap gitu ya. Jadi maksudnya kalau memang orangnya seperti itu misalnya gitu ya. Nah, itu kan nanti ada 3 grafik. Jadi akan kelihatan yang akan bisa berubah-berubah biasanya grafik yang mana gitu. Yang enggak Oke. dikasih tahu semua ya di sini ya. Asik. Berarti kamu udah certified. Sudah. Oh, jadi kalau yang mau ikut tes yang legit, Amin. Hubungi Ini nomor legit. di bawah Legit ini. tuh apa sih? Kue legit, saya tahunya. Kue lapis legit. Lapis legit. Lepais legit. Levi's legit. Lo tau Levi's? Channel Jeans, Levi's. merek jeans. Channel Gue Levi's. udah tahu dia mau ngomongin celana. Emang apa? Lepas Levi's kan? Boleh. Oh boleh. Iya aja. Oke, kan ada linknya ya? Ada linknya dong ya? Oke. Secara praktikal gimana? Maksudnya pergunanya itu apa? Bro? Gunanya, iya untuk kita paham maksudnya Itu tadi yang aku tanya kecenderungan. belum dijawab. Sabar kak, sabar, tenangkan diri. Sabar. Sampai 2 ditanya loh. Gunanya yaitu, jadi untuk kita pertama kita kenal diri, yang kedua kita kenal orang lain gitu. Jadi waktu kita punya itu kayaknya simple ya, kayaknya kenal diri kayak tau lah gue Donna gitu misalnya gitu ya. Tapi
ternyata nggak semua orang tahu gitu bahwa oh ternyata aku tuh begini ya. Bahkan ada yang pernah beberapa orang datang ke aku terus bilang gini, Kak aku ngerasanya aku kepribadian ganda deh. Kayak, kenapa? Iya soalnya kalau lagi gini aku begini, kalau lagi itu aku begitu. Padahal di DISC itu akan terjelaskan gitu bahwa oh iya memang kalau misalnya kamu lagi under pressure tuh seperti apa gitu. Dan aslinya seperti apa. Terus misalnya kalau di depan orang kita seperti apa, itu tuh kelihatan semuanya gitu. Dan Terus itu dari bukan hasilnya kepribadian itu bisa ganda. kita bawa ke psikolog. Bisa. Untuk misalnya kalau ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki dari sifat karakter Iya, kita. sudah satu paket sebenarnya. Kalau misalnya di coaching yang aku kerjakan itu sudah satu paket gitu. Jadi kebetulan memang karena aku berbasis psikologi juga gitu. Jadi sekalian gitu untuk bisa melihat, untuk memetakan gitu. Jadi kayak oh kalau DISC-nya hasilnya ini, MBTI-nya itu berarti apa nih gitu. Dan kepakainya tadi di kerjaan kepake banget pasti ya dalam managing tim bareng gitu ya. Dan juga managing up gitu ya, managing down. Dan juga di relationship itu juga kepake banget. Ini kayaknya gitu. kita perlu tes dua-duanya. Kita Aku udah tahu lo kayak gimana. apa kayak gimana? Tahu lah. Mungkin butuh tes couple. Couple test. Sepertinya berantem terus. Iya betul. Biar bisa nyambung kayak gitu. Ini kan introvert nih, extrovert udah kelihatan. Oh banget. Kalau Dona apa? Kelihatan. Dona sendiri. Saya introvert. Oh introvert. Introvert. Masa sih? Masa sih? Iya banyak yang gitu. Nah itulah maksudnya itu keunikannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti akan kelihatan bahwa Tapi cara dandannya semuanya extrovert cara loh. dandan, wow luar biasa. Ya kan karena pekerjaannya public speaker. Gitu. Aku apa sih? Extrovert. Gitu. Iya. You bilang introvert, cara dandannya extrovert. Gimana? Iya, apalagi handuknya extrovert banget tadi. Lanjut. Iya. Kan kita public speaker juga. Oh iya ya. Iya, sekali. Apalagi bapak-bapak ini. Speaker kan yang digantung di Speakernya di tembok. jalan-jalan pakai speaker. Aduh, Ngomong pakai speaker gede. aduh dead jokes gak kuat. Jadi berguna loh itu. Itu tes DSC berguna buat yang mau menikah. Betul. Yang berumah Supaya tangga. lebih bisa memahami pasangan. Karena biasanya tuh suka kayak bingung, kenapa sih dia kayak gitu terus gitu. Jadi kalau Waktu- ngerti Iya pasangan. ini buat Dea sama Jason cocok. Ikut Jason, tes langsung. tes. Janji. Nah, nih, Siap. udah kita masuk ke segmen berikutnya. Siap. Ternyata Introvert. Orang cermat begini nih. iya kalau nggak terus gak masuk segmen kedua nih. Ternyata katanya cara orang minta maaf dan memaafkan itu secara psikologinya ada beda-bedanya. Iya. Seperti love language. Betul. Nah Betul. coba maksudnya jelasin gimana. tuh maksud. Ya dan ini banyak yang nggak aware dengan hal ini gitu ya. Jadi orang pikir tuh minta maaf tuh sesimpel kayak aku say sorry ya gitu. Atau misalnya sorry ya gitu. Tapi ternyata bahasa maaf itu jauh lebih kompleks dari itu gitu. Apa ya? Kita kan minta maaf kan meminta sesuatu dari orang gitu. Artinya kita udah melakukan sebuah kesalahan sama orang gitu. Nah, jadi artinya cara Keren. meminta Kita nggak pernah maaf. dengar tuh. Kita apa minta tuh? maaf. Kita minta dari orang itu. Iya Gue dong. baru dengar nih. Ya namanya minta maaf. Iya. Masih gak tahu selama ini minta maaf ya. Minta maaf. Bener kan? Bener nggak butuh tes couple? Bener kan? Kok baru ngerti keren gini. Gimana sih? Ya namanya juga kita minta. Jadi maaf tuh diminta. Iya. Oke. Betul, Gua minta maaf kan? Iya. Soalnya bahasa Iya. Inggrisnya kayak gitu kan. I'm sorry. I'm sorry, tapi kan Iya. bahasa Indonesia minta I'm maaf. asking for apologies. I'm asking- Kan sebenarnya Nah, gitu. itu lengkapnya kan? Asking for If you apologies. still have heart to forgive me, Ya. please forgive Yes. me. Kalau ngomong kayak di film gitu sih. Melting nggak? Kak Jessie melting nggak? Masih ada nggak lo hati buat memaafkan aku? Terus. Iya gitu. Menarik. Iya itu. Jadi kayak kita meminta sesuatu dari orang dan namanya kita minta, kita ada di posisi yang kita nggak tahu kita bakal dikasih atau enggak gitu. Jadi ada hal-hal, ada step-stepnya gitu yang perlu kita make sure bahwa kalaupun misalnya dia ternyata nggak bersedia memberikan itu karena kesalahan kita terlalu besar, kita ya perlu legowo juga gitu untuk oh ya memang saya salah tapi at least kita tahu how we can make it right gitu ya dan the next time kita nggak mengulangi itu gitu. Jadi ternyata permintaan maaf itu cukup kompleks gitu, nggak cuma sesimpel kayak sorry ya gitu. Terus kan gue udah minta maaf, kok lu masih marah gitu. Ini kamu mendalami untuk hal ini atau
forgiveness language sebenarnya atau gimana? nggak mendalami juga sih, mungkin karena kebetulan banyak bikin salah sama orang ya. Oh, iya. Jadi mulai gitu ya. Iya, Ya maksudnya iya. ya ini hidup ya gitu. Jadi kita saling menggesek gitu satu sama lain gitu, dan orang juga bikin salah sama aku gitu, dan aku mungkin karena orangnya tadi introvert. Jadi suka introspeksi gitu ya, berpikir sendiri gitu, dan kayak kenapa ya kok kayaknya ada permintaan maaf tertentu yang kayaknya nggak ngena di hati gitu. Kayaknya aku merasa kayak ini orang nggak niat gitu. Tapi ada yang bener-bener kayak kerasa niat, nah sehingga akhirnya mikir kayak apa ya bedanya gitu ya. Ternyata memang ada yang membedakan itu gitu. Apa yang Gitu membedakan orang kasih maaf tapi sebenarnya nggak tulus? Sebenarnya minta nggak- maaf maksudnya. nggak, dia memberikan maaf. Oh, memberikan ya. Ya, tapi sebenarnya nggak tulus gitu. Oh. Masih simpen. Kalau itu Masih ada grudges Iya, gitu di dalam, iya. masih Iya. Banyak seperti masih kayak gitu kesel, kan. masih iya betul Atau betul. kedua, gimana bisa tunggu dulu yang satu jawab dulu, Waduh, kan main kedua pertanyaannya aja. dulu, dua jadi Heran. dorongan. Biar dia bisa memikir dulu mau jawab yang pertama atau kedua gitu. Iya. Ya kayak kedua, orang kalau udah kepahitan atau udah dendam atau benci gitu, kita kan mau minta maaf itu, walaupun kita minta maaf dengan cara yang benar pun nggak mudah untuk orang bisa maaf. Betul. Nah, gimana caranya gitu untuk kita bisa win their heart? Iya, bagus banget pertanyaannya, luar biasa. Yang kedua. Yang kedua. Bentar. Yang satu juga bagus. Yang satu juga bagus. Terus satu gue nanya, yang kedua gue nanya juga. Iya. Mungkin ada yang ketiga dari Kak Jessy. Yang ketiga lo belakangan. Nggak boleh duduk sini ya? Kenapa? Nggak boleh begini ya? Nggak boleh. Hah? Boleh? Kok kayak di pantai gitu sih? Oke, yang pertama tadi kan pertanyaannya gimana kalau misalnya orang memberikan maaf tapi kayaknya dia nggak tulus ya. Nah kalau itu kita nggak bisa menilai sungguh, karena bahkan gini, orangnya sendiri pun belum tentu dia tahu, belum tentu dia aware bahwa dia tuh sebenarnya nggak tulus maafin itu gitu. Jadi itu kita nggak bisa tahu gitu. Tapi yang kita bisa tahu adalah permintaan maaf yang tulus atau nggak tulus itu seperti apa gitu. Itu lebih bisa didalami gitu ya. Nah gimana caranya? Yang pertama tuh pasti ada aspek tadi ya, expressingnya gitu ya, menyatakan bahwa aku minta maaf gitu, saya minta maaf, atau bahasa Inggrisnya I'm sorry. Nggak apa-apa, nggak selalu harus ngomong I ask for apologies gitu, tapi I'm sorry gitu. Dan yang keduanya biasanya akan berhubungan dengan owning my mistakes gitu ya. Jadi kayak mengakui bahwa saya ini salah gitu ya. Jadi mungkin bahasanya kayak I'm sorry for doing this or that gitu ya, atau I'm sorry for saying this or that gitu ya, atau mungkin lebih ke aku minta maaf ya, aku salah, aku udah melakukan ini itu gitu, aku minta maaf atas ini, aku minta maaf untuk ini gitu. Jadi menyebutkan apa yang kita udah lakukan gitu. Terus aspek selanjutnya adalah berusaha trying to make it right gitu ya, making retributions gitu ya. Jadi kayak apa ya yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kesalahanku itu. Kayak how can I make it up to you gitu ya. Karena setiap orang tuh kadang-kadang kita perlu tanya loh ke orang gitu. Tapi tentunya pada saat orangnya udah nggak lagi dalam situasi yang panas tinggi banget gitu ya. Jadi pada saat udah mulai cooling down gitu, ditanya kayak how can I make this right to you gitu ya. Gimana gitu. Nah kadang orang butuh cara yang beda-beda, dan kita lihat juga kita bisa nggak untuk melakukan itu. Kan ada orang juga yang saking marahnya dia juga udah nggak logis gitu ya, kayak ya udah lu mintanya. harus ini sikat WC pakai sikat gigi gitu ya, kayak atau apa gitu ya, kayak oh come on gitu ya. Tapi maksudnya yang bener-bener kita nanya, lu maunya gua gimana gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah juga untuk nanya tadi, minta kayak kamu bersedia nggak gitu untuk memaafkan aku gitu, kayak itu maksudnya kita benar-benar nanya gitu, sehingga tadi nyambung ke pertanyaan pertama gitu, sehingga orang itu tuh merasa kalau dia punya pilihan. Jadi kadang-kadang tuh yang bahaya adalah gini, kita udah minta maaf gini, gue minta maaf ya gue gini. Di saat kita nggak nanya ya, tanpa disadari orang tuh jadi merasa kayak oh jadi kalau cuman karena kamu sudah minta maaf aku harus memaafkanmu gitu. Padahal dia masih itu akhirnya sakit, bisa masih jadi ada itu jadi nggak argumen lagi tulus kan, gitu ya. Itu bisa jadi nggak tulus atau kayak ya udah gitu. Tapi pada saat kita nanya, dia sadar dia punya pilihan, dan itu tuh sebenarnya udah kayak 25% healing terjadi karena dia merasa kayak oh aku nggak dipaksa ya untuk mengampuni dia gitu. Tapi kayak lebih ke aku bisa memberikan itu, dan sebenarnya kan memang teorinya gitu ya, kita kan memang harus memberikan itu secara cuma-cuma gitu kan. Tapi ya itu gitu, balik lagi kitanya minta atau enggak gitu, kita minta gitu. Tapi apakah semua bahasa maaf dari DISC itu sama semua? Oh. Karena dari penjelasannya Donna kayaknya tuh orang intim banget. Gue sorry ya, gue gini, orang intim gampang kayak gitu. Iya, Tapi orang iya. dominan, orang stabil, Betul. orang cermat itu kan
banyak yang dipikirin, apalagi dominan. Dia kata-katanya irit. Iya betul, betul. Irit banget kata-katanya. Itu Betul. gimana? Ya jadi balik lagi sebenarnya kalau misalnya satu permintaan maaf yang lengkap, yang utuh tuh seperti itu tadi, semuanya harus ada gitu. Tapi memang ada orang-orang tertentu tuh lebih susah expressing yang salah satunya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Jadi memang setiap tipe di DISC itu ya ada bagian dari mereka yang harus keluar dari kenyamanannya gitu. Bukan cuman jadi nggak bisa cuman karena gini, oh ya gue orang D, jadi gue kalau minta maaf kayak gini terima aja gitu. Kayak lah itu minta maaf atau maksa gitu ya gitu kan. Jadi kayak itu nggak dewasa sih. Menurut gue itu nggak dewasa kalau kayak gitu. yes that's right. Gua orang gitu. intim gue kayak gini, mau terima aja lo. Ya nggak? Ngomong gue. Habis lu batukin gue sih tadi. Suruh bawa ke sini sama produser suruh bawa ke sini. Yuk. Iya betul. Jadi maksudnya, jadi bukan kita yang minta dimengerti orang gitu. Namanya kita yang minta maaf ya, kita yang berusaha memahami orang gitu. Jadi sekalipun itu di luar zona nyaman kita, ya kita lakukan karena kita tahu justru salah satu kenapa aku mau, maksudnya untuk ngobrol soal ini, tema specifically ini, supaya lebih banyak orang tuh educated gitu loh tentang ini gitu, karena banyak yang kayak menyepelekan gitu bahasa maaf itu kayaknya yang gue udah minta maaf kok, minta maafnya kayak gimana gitu ya gitu. Jadi itu sebenarnya yang buat aku tuh concern. Sebenarnya the forgiveness language ini sih powerful ya, karena bisa menyelesaikan banyak masalah yang terjadi. Yes. Kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang benar gitu. Betul. Dan lebih ngeri lagi sekarang itu banyak orang NPD kan berkeliaran. Mhm. Jadi kayaknya apalagi itu. maafnya mereka tuh murah jadinya. Iya. Jadi dikit-dikit padahal Iya. mereka creating problem terus gitu loh. Iya betul Iya. betul. Dan betul. ngomong kemana-mana tuh beda-beda gitu loh. Ya. Jadi Maksudnya dia minta maaf nanti dia creating problem lagi gitu. ya harus dia create story dan lain sebagainya sampai jadi chaotic gitu loh. Betul, dan minta maafnya NPD itu khas. Jadi dia biasanya minta maafnya tadi bukan tulus tapi minta maaf gini, maaf ya aku bukan orang yang sempurna. Oh, jadi play victim dong. Iya, Oh. iya. Gaslighting. Iya, victim juga. betul. Some people get it langsung nangkap kan kayak kaet gitu ya, kayak oh itu berarti playing victim ya. Iya, tapi kayak banyak orang yang nggak sadar. Iya. Ketika orang nggak sadar, kita jadi apa? End up-nya kita yang comforting mereka. Kita yang kayak enggak kok, emang nggak ada yang sempurna. Aku juga nggak sempurna. Kita kayak fall to their trap gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi kayak kalau kita bisa melihat loh, kok minta maafnya gitu seolah-olah bersembunyi di balik kata Dan aku banyak tidak orang yang nggak sempurna. tahu kan seperti begitu. Yes, gitu. Iya. Jadi banyak yang bersembunyi di balik aku nggak sempurna. Jadi aku salah ini sama kamu. Jadi seolah-olah kita harus memahami, kita harus menormalize, memaklumi kesalahan dia gitu. Oh, Padahal that's good. kayak Iya. no, itu artinya nggak ada pembelajaran di dia gitu. Karena Nah, dia kalau cuma ngadepin gini, orang "Gua yang nggak seperti itu sempurna." gimana? Dengan minta maaf seperti itu, tapi kita tahu nih kalau kita Set boundaries. Iya, Set boundaries. betul. Kita bahas kan di episode kapan tuh ya? Episode nanya 200. dulu. Oh iya. Gak apa-apa. Dominan. Ini dominan begini memang di orang yang nanya ke sini langsung cepet aja. Ngerocos aja. Bener. Sama mikro LED jangan Kita saling berikan gak apa-apa, yang dominan kita ini akomodir. akomodir dulu. Tapi benar betul set boundaries gitu. Jadi memang kayak kadang-kadang kesalahannya adalah kita merasa kita harus terus-menerus menjelaskan bahwa kayak enggak, lu emang salah gitu. Dan ya biar sampai ada titik tertentu di mana orang tuh memang kayak ya segitu aja pemahaman dia nggak bisa merasa salah. Orang NPD juga ada self righteousnya kan kuat. Antara dia self righteous atau dia bener-bener kayak playing victim yang parah banget kayak iya aduh aku parah banget, aku gini-gini yang kayak gitu banget gitu. Jadi either way mereka tuh nggak ada intensi untuk belajar how to make it better gitu ya. Jadi set boundaries. Ini sedikit keluar dari topik nih. Ini kalau orang NPD ini bisa, kan kamu di psikologi juga ya, bisa jadi benar gak sih? Bisa pulih gak sih? Kalau ini ditanganin dengan jawabannya baik gitu. bukan di psikologi tapi di teologi kalau itu jawabannya. Oh, itu sih Iya, jauh. iya, Oh, wow. iya. Soalnya maksudnya kalau dari secara psikologi ya berat ya gitu. Nggak secara psikologi aja. Secara psikologi, Maksudnya kan itu kita treatment ya, dokter. nah lebih ke gini pertanyaannya, ada nggak nih orang NPD yang datang ke psikolog? Nah, Masalahnya in the first place mereka tidak pernah merasa mereka Oke. need help. Mereka selalu merasa orang di sekitar mereka yang lu yang harus berubah, lu yang salah, lu yang jelek, lu yang kurang. Nah jadi kan kita pernah bahas, maksudnya orang NPD perlu awareness. Ya. Nah, masalahnya mereka nggak punya awareness. Iya. Mereka NPD. iya. Jadi Gitu. mereka yang NPD ya Kok pasti lupa akan sih kita udah terjebak. ngomong-ngomong gitu? Hah? Enggak, gue pengen nanya sama dia Oh aja. iya iya. Oke. Lu kalau nakal gue selipet ya. Gila gue. Gila banget ya. Ih, gue buang tuh handuk. Khusus tuh buat selepet.
Selepet Edward. Bener nggak sih kalau mau deteksi orang-orang NPD atau orang yang playing victim, mereka tuh kalau minta maaf selalu ada kata tapinya. Saya minta maaf ya, tapi kan ini kan ini kan itu gitu. Ya, tapi Bener nggak sih? gini, nggak bisa dibalik ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa diagnose someone itu kalau dia pasti NPD kalau cara minta maaf dia seperti itu. Jadi itu nggak bisa dibalik. Tapi kalau orang NPD kecenderungannya minta maafnya seperti itu, betul. Gitu selalu ada kayak tapinya. 99% lah gitu. Pasti ada antara tapi atau soalnya gitu ya, iya, iya, atau iya. ya gitu. Jadi kayak ya sama tadi yang kayak langsung playing victim, maaf ya, aku memang nggak sempurna, aku emang salah terus lah. Gitu. Kayak, "Ih, apa sih gitu kan?" Ya gitu. Yang akhirnya intinya end up antara dia membuat excuse untuk Tapi kesalahan orang dia, yang gitu. seperti itu nggak selalu NPD dong. Soalnya Enggak, sekarang kan banyak enggak. kan yang Betul, orang betul. seperti Makanya playing itu- victim kan banyak. Betul, itu cuman nggak educated aja Iya, iya. gitu. Makanya itu. Jadi kayak kita di sini at least kita menjaring lah orang-orang yang kurang educated supaya jadi educated gitu. Jadi tahu oh gini tau cara minta maaf gitu. Karena aku pun dulu salah, maksudnya sering yang kayak gini loh. Sorry ya kalau gue nyakitin lu misalnya gitu. Kita pikir kan itu kan kayak bahasa yang baik. Itu biasanya dipakai MC, bener nggak? Kayak di akhir kata gitu ya, minta maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata gitu kan. Itu kayak normal gitu. Tapi ya untuk MC normal gitu. Tapi waktu kita udah jelas kita bikin salah, kalau kita bikin kalau seolah-olah jadi kayak masih diperdebatkan belum nih, salah jelas, atau ya. enggak nih Iya, gitu. Masih iya. iya gitu. Nah, Masih jadi digantung itu. dulu aku juga sering banget making that mistake gitu. Makanya ketika makin sering bikin salah sama orang, jadi makin Kata tahu kayak kalaunya itu ya. kata kalaunya itu ternyata salah loh gitu. Karena itu masih jadi kayak undecided nih. Iya, iya, iya. Salah nggak gue kemarin gitu. Seperti itu. Wow. Seru ya. Lu sering pakai kalau kalau ngomong gitu. Gue udah tahu tuh dia mau ngomong gitu. Iya. Oh dia pada iya. Iya. Bentar kalau Kalau lo seringnya tapi kalau lo. Berarti kita sama-sama kalau dan tapi dong. Tapi ada yang paling parah. Ada yang paling parah. Apa tuh? Apa? Yang paling parah ada gini. Maaf dong, minta maaf dong. Tuhan aja udah ampuni gue, masa lu enggak? Nah, itu udah paling parah tuh. Itu udah bukan udah lagi susah nih. tuh. Itu udah Luar nyuruh tuh ya. biasa tuh. Udah kayak nagih Udah gitu ya. kebawaan Jadi sama kayak Tuhan sih waduh, udah luar iya. biasa deh. Itu paling rese tuh. Itu paling rese. Wow. Tapi kalian udah pengalaman nggak jadi korbannya NPD? Ya, ya. Kita soalnya pengalaman semua. Ada iya. Oh iya, berarti saya bisa masuk ini klub ini ya? Oh, bisa. bisa, oke. Bisa. Nanti boleh Bisa. dibantu pendaftarannya ya mungkin ya. Bisa. Iya, bisa. Itu. Ada banget. Dan itu keluar yang tadi aku bilang paling parah itu keluar soalnya. Jadi kayak apalagi gini kayak kamu katanya sekolah teologi masa nggak bisa mengampuni gitu. Wah. Oh, Itu ngeri. sih di tempat Jadi gitu, kayak- NPD itu sekarang lagi berjubah rohaniawan, lawyer, dokter ya. Ya, ada di mana-mana sih. Ada di Dan mana-mana kebetulan ya karena NPD itu kan maksudnya memang personality-nya secara misalnya DISC-nya itu tipikal yang mereka tuh sangat-sangat bisa pakai topeng sosial yang sangat baik di depan orang. Jadi mereka cenderung menempati posisi-posisi tinggi di dalam masyarakat, di dalam jenjang karir gitu-gitu. Jadinya memang susah untuk susah untuk ditangkap gitu. Oke. Dari bahasa maaf yang selama ini Donna pelajarin, sengaruh apa di hubungan suami istri atau di hubungan manapun, pertemanan lah. Iya. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi gitu. ini isu penting banget ya. Menurut aku penting banget gitu. Karena even The maksudnya art gini, of asking apalagi forgiveness. iya betul. Karena di dalam apalagi misalnya suami istri gitu ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar gitu. Aku juga dulu gitu. Jadi kalau minta maaf ke suami gitu ya, kayak maaf ya kalau aku gini gitu. Jadi akhirnya aku belajar untuk merubah, maaf ya tadi aku gini. Maaf ya kemarin aku gini. Itu kan in owning my mistake gitu ya. Bukan cuman kayak bilang bahwa kalau gitu. Gitu dan itu ketika dipraktekin tuh mungkin kayak 1-2 kali nggak terlalu kerasa bedanya, tapi lama-lama akan sangat kerasa bahwa oh iya ya kita akan merasa orang yang minta maaf seperti itu tuh oh dia bener-bener mean it gitu loh, bener-bener Ini sih emang bagus banget ya. Wah, keren Gue banget. baru tahu nih yang bicara kalaunya itu. Iya. Kalau tuh seakan-akan digantung kan, iya seakan-akan. tapi bener kan, Iya maksudnya benar. logik banget kan itu kan Kalau sebenarnya. aku buat salah, jadi Iya. belum tentu aku Jadi buat salah kan? nggak? Iya, gitu. Oh, oke. Padahal udah jelas kemarin salah Iya, gitu. padahal it's only itu. one word ya gitu. Iya, That's missing. Iya, kadang hal kecil gitu ya, tapi ternyata makes a big difference gitu. Seperti itu, ngaruh banget. Dan bukan cuma relasi suami istri atau pacaran gitu, tapi pertemanan gitu ya, Ya, kayak ini komunitas. tadi Iya, tadi iya, langsung iya. bisa lu kalau nih, lu tapi nih gitu kan, Iya, maksudnya langsung kayak Ini itu. ini sering. Ya Iya. kalau Masih. Oke, kita dua-duanya perlu couple test. Oh iya. Cocok. Bungkus. Wah, pokoknya Hah?
Gila banget sih. Jayakarta Group banget. Nggak apa-apa Kak, batuknya kesana aja dari sini. Jam sini kan sana aja. Tapi kalau orang mau belajar about forgiveness language itu, maksudnya kamu rekomendasi dari mana? Dari buku atau apa? Actually sejauh ini juga belajar mandiri sih ya gitu. Jadi tapi banyak kok ada beberapa kayak reels yang udah mulai membahas tentang itu gitu ya, dan itu sebenarnya when we use our logic aja gitu ya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi orang, ketika kita sungguh-sungguh memvalue hubungan itu gitu ya, relationship itu gitu. Pasti kita juga akan sebenarnya kepikiran sendiri lama-lama gitu bahwa kayak apa ya gitu. Pasti kita akan mikir kayak ayo dong gue harus ngapain dong supaya kayak gue bisa make it up to you gitu ya. Maksudnya itu sebenarnya harusnya sesuatu yang naturally come out gitu ketika kita sungguh-sungguh memvalue sebuah relationship gitu. Dan when it's not ya berarti ya mungkin memang relationship itu ternyata gak seperti itu buat kita gitu. Yeah. Kalau kita buat sebuah kesalahan yang besar, ya, terus kita memang dengan tulus minta maaf and owning our own mistake gitu. Tapi belum tentu kan bisa langsung diterima gitu. Betul. Kan. Kadang-kadang butuh waktu ya kayak Iya, gitu. betul. Itu gimana tuh bisa supaya konsisten gitu? Apakah dengan bahasa yang sama kita datang dengan bahasa yang sama lagi untuk ask for forgiveness? Iya, itu tadi poin yang itu yang kita tanya ke dia gitu. Sebenarnya how can I make it up to you? Jadi Okay, that's good. how do you prefer gitu? Kamu prefernya seperti apa? Kamu lebih pengen lihat apa gitu? Karena ada orang yang jadi ini sebenarnya ada ininya ya, ada kayak semacam kuisnya kemarin. Aku juga taunya dari Ica nih kemarin gitu ya. Jadi ada Siapa tuh Ica? ada Boleh diundang tuh Ica kayaknya. Di, ini. Oh, Ica. kayaknya seru nih anaknya nih. Seru kayak. Coba cak. Oh ini. Oh. Tiba-tiba gede banget gitu. Ya, aku taunya itu. Jadi ada kuisnya gitu, semacam kuis gitu. Cuma menariknya memang di kuis ini tuh kayak seolah-olah dibagi. Jadi ada kayak 5 aspek of forgiveness gitu. Dan kalau di kuis itu seolah-olah mengatakan bahwa ada orang tertentu yang lebih merasa penting aspek yang mana gitu. Yang tadi aku jelasin di awal itu. Tapi sebenarnya ya aslinya mungkin memang sih ada yang dia lebih prefer misalnya gini. Pokoknya yang penting orang ini owning his mistakes gitu. Oh ya udah berarti itu yang akan dikeluarin terus gitu. Jadi kayak kita juga tanya ke dia dan lihat maksudnya pada saat misalnya kita datang ke orang itu, sorry ya apa yang harus aku lakukan gitu untuk kedepannya supaya bisa memperbaiki ini gitu. Dan akan kelihatan gitu dari jawabannya kalau misalnya dia bilang kayak dia nyalah-nyalahin terus. Oh artinya mungkin sebenarnya dia lagi pengen lihat bahwa kita nih merasa bersalah gak sih gitu melakukan itu gitu ya. Nah jadi kita baca juga gitu language-nya dia yang melalui kata-kata verbal, melalui cara-cara dia memperlakukan kita gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat gitu. Atau kalau bagus sih kadang-kadang orangnya bisa ngomong kayak ya gue maunya lu nanti jangan kayak gini lagi, jangan perlakuin gue seperti ini lagi gitu. Nah jadi itu yang harus kita tangkep dan kita coba lakukan gitu. Dan jangan ditagih. Maksudnya kayak gue kan udah gini, kok lu gak maaf-maafin sih gitu kayak ya. Sekarang kan ada fenomena kayak banyak istri atau suami tuh jadi korban di rumah. Korban karena permintaan maaf itu yang kayak diputer balik faktanya. Ya manipulatif ya. Yes, manipulasi. Itu menurut Donna gimana? Iya bener, sadly itu banyak banget terjadi. Ini lagi terjadi di mana-mana soalnya. Betul banget gitu. ya. Dan banyak yang curhat juga ke aku seperti itu gitu ya. Dan memang ya susah gitu untuk kita bisa ngajarin orang gitu ya kayak harus begini harus begitu gitu. Tapi balik lagi ke ada orang yang tidak melakukan itu karena tadi kayak seperti kita contohnya gitu. Tunggu ya. dulu, Kita tuh yang lo maksud tuh jadi kayak gimana ceritanya? Yang sekarang banyak sering terjadi. Gue Iya, belum apa nih? paham. Iya, jadi banyak suami dan istri hari ini jadi merasa korban. Kayaknya mereka yang bersalah gitu loh di rumah. Karena ucapan pasangan mereka seakan-akan minta maaf. Tapi nadanya manipulatif. Gitu loh. Ya. Seakan-akan pasangan ini kayak pass the blame gitu akhirnya. iya. Yang Oh membuat tadi kayak pasangannya jadi merasa betul. gue korbannya betul, gitu loh. Betul. Sampai depresi Contohnya, loh. Iya betul. Sampai banyak yang segala macam minum obat tidur berlebihan bla bla bla. Iya. Karena itu contoh yang paling buruk adalah gitu. Maaf ya saya kayak gini. Soalnya kamu. Ya. Itu tuh yang paling Oke. common. Jadi dia making excuse, not only dia making excuse untuk perbuatan bad behavior dia, tapi Tapi juga dinyalain lagi gitu. iya, tapi justru dia kayak gini. Gue nggak salah, gue kayak gini karena lu gini kayak wah itu udah Kayak banyak termanipulatif. kasus yang misalnya, iya saya jalan sama cewek itu karena kamu nggak pernah ada di rumah. Ya, Gitu. Saya minta maaf, saya jalan sama dia gitu. Karena kayak gitu loh. ya, Kayak pass the blame, kayak menyalahkan pasangan yang di rumah gitu loh. ya betul. Jadi dan dua-duanya itu berlaku dua pihak gitu ya. Jadi kayak
yang mana duluan gitu. Akhirnya salah-salahan gitu. Makanya jadi kalau memang mau minta maaf lah untuk bagian yang kita salah gitu. Tanpa tanda kutip menagih bahwa kayak ya gue kayak gini karena lu kayak gitu. Tapi memang banyak yang nggak tahu. Tapi tadi makanya ada dua. Yang satu adalah orang-orang yang seperti kita yang memang uneducated. Kita sebelum ini kita nggak tahu gitu ya bahwa oh ternyata kayak gitu ya, minta maaf tuh ternyata kompleks ya, nggak sesimpel aku say sorry gitu ya yang kayak nggak ada meaningnya gitu. Tapi ada orang-orang yang sudah tahu tapi tetap ignorant gitu ya. Nah ya untuk yang itu ya gimana dong gitu ya. Nggak bisa diapain. Seberapa untungnya nih buat kita semua yang lagi ada di sini, yang nonton, minta maaf tuh, bahasa minta maaf tuh untungnya buat kita tuh apa? Untung banget gitu karena ya kita menjadi orang yang selangkah lebih dekat kepada cerdas emosi ya gitu. Maksudnya itu kan sesuatu cerdas yang emosi. Cerdas. Keren tuh istilahnya. Iya gitu jadi Bukan cerdas tangkas. Aduh. Cerdas tangkas. Gila, kakek banget. Itu acara TVRI guys tahun 80-an. Tahun 80-an. Ya. Belum pada lahir kan? Hah? Belum. 80 belum. Iya gitu. Jadi itu untuk kita selangkah menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Untung banget lah emosi, gitu. ya. Apalagi untuk kita memaintain relationships di hari-hari ini. Kerasa gak sih kalau semakin yakin kerasa karena pernah jadi salah satu bahasan di podcast temenan juga gitu bahwa makin susah gak sih cari temen yang kita benar-benar bisa jadi safe person kita gitu. Tulus. Kebanyakan ada maunya lah atau apa, atau maksudnya kita merasa kita udah temenan nih gitu. Ternyata dia nggak se-value itu relationship sama kita gitu ya. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan tapi sama temen gitu ya. Nah jadi itu Pupus. Iya. Lagunya Dewa. Benar. Oh yeah. Oh iya 90-an ya. Sebelah tangan. Ya dicontohin. Aduh. 3D kita 4D. Baru kita ini 4D. baru nih. 4D bertepuk sebelah tangan. Jujur harusnya ini yang jadi ini video klipnya waktu itu ya. Aduh. Iya, tapi apa gitu. Jadi kita bisa lebih punya relationship yang kita juga nyaman gitu. Kita menjaga, memupuk gitu ya. Memelihara persahabatan itu ataupun misalnya hubungan suami istri kah, hubungan pacaran kah gitu. Untung banget gitu. Terus ada nggak bahasa maaf tuh yang buruk? Ya. Kan yang barusan Donna bahas nih yang supaya kita cerdas kan emosi kita. Ya. Tadi yang buruk udah dibilang kan. Apa? Itu contohnya. Jadi blaming. Maaf ya, tapi sebenarnya karena kamu lakukan itu Oh enggak, itu kan udah manipulatif yang itu. Yang misalnya nggak manipulatif tapi dia nggak cerdas emosinya. Itu ada contohnya nggak? Itu manipulatif juga gitu. Jadi kayak misalnya ketika salah, jadi ada beberapa yang pertama biasanya tadi kalau pakai kata jadi sorry ya kalau gini gitu ya. Kecuali untuk MC karena memang kalau MC kan dia gini, dia nggak sadar dia bikin salah atau enggak. Jadi untuk dia ngomong kayak gitu itu valid gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu kita punya kesalahan terus kita bilang kalau, artinya itu tadi ya jeleknya di situ. Terus yang kedua soalnya. Ini buruk banget gitu karena kita nyalahin dia. Ya sorry ya aku gini, soalnya gini. Soalnya kamu begini. Gitu. Gini. Atau kalaupun gini, kalaupun kita nggak nyalahin contoh paling simpel gitu. Sorry ya aku telat tadi soalnya mobil aku mogok misalnya gitu ya. Itu salah? Itu ya kayak sebenarnya gini, intinya memang telat aja gitu. Gitu. Jadi kayak minta maaf jadi sorry ya untuk telat, seolah-olah mogok ketika gitu ya. ketika kita pakai soalnya maksudnya kita menjelaskan why-nya gitu ya. Seolah-olah kita tuh kayak apa ya? Kasih agak reason memaksakan lagi. untuk kayak ya dong ngertiin gue dong, ngerti gak sih gitu. Jadi padahal sebenarnya yang namanya permintaan maaf ya cukup untuk sorry ya gue telat gitu, gue salah gitu. Atau mobil mogok. Ya udah sekalipun boleh sih gitu, nggak usah tapi bilang soalnya. jadi soalnya ini ya bukan, tapi reasonnya Iya. Kak gitu. Jadi maksudnya ketika kita maksain, kita ngasih sebuah reason untuk kesalahan yang kita buat, itu sebenarnya kayak itu sebenarnya udah manipulatif kecil gitu ya. Karena kita sebenarnya pengen kayak ngertiin gue dong gitu. Nah itu jadi maksudnya si reasonnya itu sebenarnya bukan kata soalnya itu gitu ya. Nah terus yang ketiga misalnya contohnya adalah tadi aku say sorry ya gitu, udah kayak gini. Enak gak sih? Maksudnya kayak mungkin kakak-kakak sekalian merasa gak sih gitu kalau misalnya aku bilang kayak aku say sorry ya tadi aku gini gitu. Kerasa tulus gak sih permintaan maafnya gitu? Kan kayaknya itu kayak saying sorry itu cuman kalau kita bahasa Indonesia kan itu tuh kayak aku bilang maaf ya gitu. Kayak cringe gitu, aneh gitu ya, kayak kenapa harus ada istilah itu gitu. Jadi itu juga termasuk yang buruk gitu ya. Terus tadi yang
maaf ya kalau aku memang orang yang nggak sempurna gitu ya. Jadi aku memang selalu salah gitu, yang kayak gitu tiba-tiba jadi playing victim memang bodoh, gitu. memang Aku gitu. memang bodoh, iya gitu, yang kayak udahlah aku emang nggak pernah bener di mata kamu, kayak apa sih gitu, yang itu udah playing victim gitu ya. Itu juga manipulatif juga kan gitu. Dan terus yang parah juga adalah tadi itu gitu, yang terakhir yang kayak malah dia demanding gitu, yang kayak kamu aja sudah diampuni kok kamu nggak mau mengampuni aku sih, kayak lah gitu ya. Jadi itu yang wah itu level Tuhan paling aja ampuni aku. Iya, itu yang level paling malesin gitu, kayak apa sih gitu. Kok malah jadi maksa gitu. Itu bad apologies gitu ya. Wah, luar biasa nih, kita jadi langsung cerdas, cermat setelah hari ini ya. Iya, ini minggu Bukan, iya cerdas emosi. cerdas emosi. Gue bilang cerdas cermat, iya. Cerdas emosi. Enggak, gue udah mikir mau ngomong lain. Iya, lu gak dengerin. Itu kalau dominan gitu, kalau dominan gitu. Di sini udah rame. Cerdas cermat, iya. Cerdas emosi. Cerdas emosi. Iya, luar Ini biasa. minggu besok ada bahan khotbah baru nih. Oh iya, cerdas emosi, that's good ya. Kita dalam 30 menit ini belajar luar biasa. Luar biasa. Wow, thank SC, God. MBTI. Coba dong Terus diajak bisa- ngopi lagi dong, Dona dong, ha? Iya. Bisa gak sih ngopi-ngopi sama kita? Bisa aja kalau waktunya cocok tentunya. Asik. Asik. Iya. Waduh. Ini kasihan loh, kita ngopi berdua dia nggak ngopi. Kita ngopi Iya. kan gitu. Iya bener, gak apa-apa, aku Tapi ngair. next temenan lagi harus diundang. Pasti ada topik yang menarik gitu Ada, kan ya. Oh iya, iya. bisa diatur. Ya ngopi dulu lah. Iya. Yang mana Ih, sih? kelihatannya begitu deh. Iya. Tapi aku mau ikut tesnya, benar ya? Yang Ya, aku mau dong. DISC, MBTI ya. Ya. Serius Itu nih. serius. Itu perlu 1 hari atau gimana? Maksudnya bisa Oh iya kalau sama-sama atau Kalau bisa pengen Zoom, banget sama-sama sih. Dari tadi masih maunya couple. kita couple test kan? Kita couple test. Enggak sih, kalau misalnya itu benar-benar one on one sesinya. one on one. Jadi karena kan kadang-kadang ada hal-hal yang di-share di situ yang benar-benar memang bisa personal Berapa banget. hari? Biasanya 3 kali pertemuan online. Terus itu tuh Setiap online berapa lama? 1 jam. Kalau misalnya untuk yang personal. Jadi kalau untuk yang couple nanti beda Tapi lagi tesnya? gitu. Tesnya juga online. Oh, tesnya online. Tesnya Oke. online. online. Terus bayarnya berapa per orang? Waduh. Nggak apa-apa, biar yang lain aja. Oh juga iya, kalau misalnya baik. ini. Semua pada tahu. Iya. Biar semua pada tahu. Iya, oke. Untuk sejauh ini price list sampai dengan 2024 akhir masih di Sampai angka Agustus 2024 ya kan orang kan bisa Iya. aja Daftar nontonnya sekarang. di Oh, tahun iya. 2050 kan temenan nonton 2050. agak lama ya, Kak. Iya, Agak lama iya. loh. Iya. Jalan terus. Pas dia lihat gitu. Agak- Tahu dulu Agustus 2024. Sorry, Dia nah, nontonnya nanya dulu 2050. 2050 kait umur berapa nanti ya? Berapa ya? 37. Ya, untuk price list sepanjang 2024 itu per orangnya itu di 1 juta saja udah include semuanya. Jadi udah Oh, include kita diskon coachingnya. berarti. Lu apa-apa diskon kebiasaan diskon. Gua kan setengah India. Gila, diskon Harga- dulu. Harga Udah 3 teman. kali online masih diskon dulu. Harga teman, kalau ini harga teman. Oh, Lebih harga mahal temenan biasanya. beda lagi, harga Harga teman lebih mahal. Karena kan temen lu harus ngertiin gue. Iya, lebih ngertiin. Dia udah manipulatif tuh. Lo ngertiin gue lah. Temen susah, lebih susah, lebih cerewet. Iya, jadi gak 1 juta lo sih. Jadi lebih mahal. Iya, gara-gara dia nanya. Diskonnya Tadinya 1 naik. juta. Diskon naik. Diskonnya minus. Ini bener nih naik. Kapan kita? Oh, Kan? Kan Diseriusin ya? kakeknya keluar. Nah. iya udah 1 juta udah oke. Dia. Kalau untuk yang couple atau yang company gitu gimana? Harganya sama nggak? Oh, untuk couple beda harga biasanya. Untuk yang couple itu biasanya di 1850. Oh kita couple kan? Gitu. Jadi 850. Bayar. Kalau mau cari diskon, gue mikirin coba. Ini Mikirin diskon. kayaknya lebih butuh didoakan dibanding di coaching ya. Untuk couple beda, kalau untuk company itu lain lagi, rate-nya akan sangat-sangat bervariasi gitu ya kalau company gitu. Pokoknya misalnya aku mau tes, jadi lewat online tesnya, Lewat terus online abis itu nanti 3 akan- kali. 3 kali betul, Online 3 1 kali jam. pertemuan 1 jam. Jadi Oke. untuk paket yang pertama kali ketemu sama aku tuh pasti selalu 3 kali. Nah nanti setelah itu misalnya dia merasa kayak kok cocok ya gitu, misalnya aku pengen 3 kali lagi termasuk masih tes pengen enggak lagi. dong? Termasuk tes, Oh, sudah termasuk. tes. Enggak, sorry, tesnya Tes itu kan dulu. dia kerjain sendiri. Heeh, Jadi dia kerjain setelah dulu. tes baru 3 kali online. Setelah tes baru 3 kali online Oke. gitu. Per online-nya 1 jam. Per online-nya 1 jam untuk yang Kalau mau onsite, one on karena one. kita satu kota. Sejauh ini belum buka onsite Oke. gitu, masih online. Gue tuh lebih seneng ketemu. Ya gue juga.
Kalau Dia online maunya kayaknya online. gimana? Banyak distraction kalau online. Oh gitu, terbalik ya kalau ketemu malah banyak distraction gak sih? Enggak, kalau di online di rumah misalnya ada inilah, ada itulah, ada yang bunyi lah. Enggak, memang beda generasi. Kalau generasi milenial zilenial udah biasa kan online Iya. gitu. Kalau generasi baby boomer gitu Iya kan. lagi. Dia lebih Lu baby boomer. enggak, gue kan kasih contoh, gue gak bilang lu sensi banget sih. Saya X. Gue gak bilang lo, gue bilang generasi baby boomer. Itu memang benar kenyataannya lebih Bener. Iya, iya. fokus Onsite. gitu, nggak bisa. Lebih senang Kalau online gitu. tuh jadi gampang distraksi gitu. Oh gitu, itu Banyak mungkin distraction. special case akan dipertimbangkan. Iya. Gitu. Tapi serius loh, aku mau Iya, serius loh. Iya, Aku mau iya, banget. Iya, iya. kita Oke, langsung siap. supaya bisa tahu juga kan. Iya. Boleh, boleh, Oke. boleh. Oke guys, buat kalian yang mau support podcast kita bisa langsung nyawer aja lewat Saweria di bawah ini. Saweria. Alright. Kalau ada yang mau bertanya juga iya. bisa tulis di kolom komen atau DM ke Instagram apa? Housetops.kreasi. Oke, dan pertanyaan yang dipilih oleh tim akan dijawab di video. Jadi feel free mau tanya apa saja sama kita. Alright, and now time for Food testing. food testing. Alright, ini apa nih? Ini apa nih, Ini apa guys? nih? Testing. Kayak dodol gini teksturnya. Iya. Cincau. Oke. Cincau dimasukin. Jelly. Gel. Kacang merah. Hah? Hah, warnanya hijau. Hijau. Jelly kacang merah harusnya namanya kacang merah atau matcha ya? Oh, jelly matcha kali. Matcha, Ci. Matcha. Matcha sih. Matcha Ci. Jadi kemarin kita ke Papaya. Lagi cari-cari kayak gini, tiba-tiba ada orang mau ngeborong kayak ginian. Apa ini kok cepat-cepat udah sampai asal ambil aja. Soalnya tertarik lucu kan. Oke nih pasti. Iya, iya. Jelly kacang merah matcha kalau nggak salah. Ada macam-macamnya. Oke. Oke. Jadi papaya tuh terkenal itunya tuh. let's try. Ikannya. Makan. Gila. Selpet loh. Orang tua banget ya. Gak makan-makan loh. Dodol ini. Kayak dodol teksturnya. Red bean-nya berasa. Ya kan ada kacang merahnya kan? Macanya juga berasa. Ya. Lebih kerasa red bean sih kayaknya. Good combination, but too sweet. Bener. Kalau manis. Hah? Bukan. Kalau kata orang Sunda mah giung. 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 Kamu dari Sunda? Kan di Bandung. Dia dari kan tadi Bandung. bilang di Bandung. Marah. Dia tinggal di Bandung. Oh iya, tapi kan belum tentu orang Heran. Bener, bukan. Lu tuh Tuh. kan marga Manado, tapi Manadonya Tuh KW. kan, Bu. Iya, Manado tinggal di Bandung jadi tahu bahasa Sunda. Jadi Emang lebih tadi ada bahasa logat Sunda? Sunda. Hah? Dikit, logat doang. Oh, logatnya. Kayak lo aja. namanya Supit nggak tahu bahasa Manado kan sama aja kayak gitu. Sama, Iya. sama. Manado KW Oh, kan. Manado KW itu. Sama kita sama. Dia juga sama. Tapi Manado kayaknya lagi KW. KW mirror ya. Kalau aku KW 2 udah jauh banget. Oh gitu. Kalau Lah ini aku masih lahirnya mirror. di Jakarta. Mirror quality ini. Iya. Ini nama doang kalau ini. Sama. Sama. Kita sama-sama. Jadi kalau dia karena Lu dia jangan tinggal di gua melulu. karena dia tinggal di Bandung. Oh gitu. Jadi dia bilang giung Ini tadi kita nggak? ngomong ini dulu. Ya giung ini giung. Giung. Artinya Giung pisan. Manisan. Kemanisan. Kemanisan. Giung Bilang pisan. mesti ulang-ulang terus Oh, sama orang tua. Sabar. Ingat Ini umur. karena ingat pikirnya umur. tadi jelly, kirain kayak jelly. Kalau ini lebih kayak padat ya. Kalau di nama di kemasannya itu ada tulisannya jelly kacang merah. Iya. Ya top, kacang merah padat berasa. sih. Oh iya ini Ada ada, nih macanya tulisannya dikit. ini. Jelly kacang merah. Ya. Enak sih tapi kemanisan. Enggak, Kak aku bercanda. Mana Dia tulisan? beneran nyari. Gue nyari tulisan jelly kacang merah. Ya. Ngertiin aja. Kacau. Gue nyari. Oh ini mana dipraktekin. jelly kacang merah. Dipraktekin. Ngertiin, ya. Maaf ya aku sudah menipu Anda. bukan maaf kalau. Kirain serius. Kirain cius. Ternyata gak cius. Agak. Merah, mukanya merah. Soalnya gue tadi Merah, ngeliatin. Masa. Mukanya merah. itu bukti kalau aku bicara bisa meyakinkan orang meskipun salah. Udah yakin dong. Gue cari-cari kemana. Malah mau pakai kacamata. Kok tulisannya kayak Jepang-Jepang gitu. Ada kacau. Oh ini apa nih? Yogurt. Konyak Gue udah jelly. tulisannya yogurt. Lo buta lo. Ini beneran ada tulisannya. Dia tulisan gitu. Udah pakai kacamata gak sama baca. Iya yogurt apa? Iya yogurt dulu. Yogurt, konyak, jelly, Konyak, perisa jelly. asli.
Yogurtnya konyak. Gimana sih? Yogurt konyak, dia habis minum yogurt konyak. Oh gitu, langsung. Coba dulu. Gila, dia kerjain lagi, kayak terakhir dikerjain. Pas masuk mulut meledak-meledak gitu. Kamu meledak. Iya, waktu itu dikasih masuk mulut yang gitu. Makan dulu, minum dulu. Kemasannya kayak Yakult keinjak. Rasanya juga kayak Yakult. Iya, itu kalau dia sih bilangnya yogurt gitu, cuman kalau misalkan dari ini kan satu kemasan besar terus isinya ada banyak kan, ada kayak dan space gitu. Ada gambar Yakultnya gitu sih. Ini kayak teksturnya kayak puding lah tuh. Tuh. Iya. Ya. Itu konyak. Jelly. Konyakku. Oh. Nah ini enak nih, Ya. enak. Ya. Ini enggak giung. Enak. Ini biasanya beda sendiri kan. Nggak enak kok. Enak. Enak cuman nggak nyari. Enak aja. Enak tapi apa? Enak Nggak nyari. aja, nggak nyari. Enggak nyari. Kalau aku nyari sih, Nyari siapa? nyari kamu. Udah batuk kayak masih aja. Ini dikasih yang manis-manis sama batuk lagi. Kalau yang ini komentarnya gimana? Ya ini oke. Ini 6 ya ini, 6. Terlalu manis. 6. KF berapa yang itu? Ya ini 6,3 lah. Kok pada baik-baik sih? Ini skalanya mulainya dari berapa? Ini dulu. Dari 1. Ini aku 3 sih. Oh, iya kan? Hah? Ya. Iya. Aku kejam ya. Oh ini. Yang jelly? Jelly coba. Aku takut jadi jelly oke lah 6 lah. Nah, Oke ini tuh 6 ya? Iya 6,5 deh, 6,5. 7,6. Selalu aneh. Dia selalu aneh angkanya. 7,6. Udah cepetan. Hah? Mau. Chef beda, chef beda. Chef beda. Ini yogurt aja lama banget. Ini di bawah 5 kalau buat gue. Ya. Karena kemasannya itu makannya nggak higienis buat gue. Baru dipegang siapa terus kita mesti begini ke mulut. Fail buat gue fail. Soalnya jualnya nggak gini. Jualnya udah packing 15 itu loh. Tapi makannya mesti begini. Iya. Ya sama aja, nggak higienis buat gue. Jadi di bawah 5 ini udah fail. Iya, Jepang loh. Mungkin kalau makan di Jepang nggak apa-apa karena Jepang bersih udaranya. Kalau di sini campur radikal bebas ya. Oh iya betul. Iya benar. Kalau makan di 7 lah, Jepang 7. ya. 7. Kalau makan di Jepang 7. 7. Kalau makan di Indonesia no. Gue nggak rekomen. Ya, Bekas tangan Ica lagi. that's all. Alright, thank you Donna. See you. Donna, Thank you Thank Kak, you so thank you Kak much. Jessi. Until next time. Cuma Till hafal next nama time. lo gue. Nama gue dia nggak hafal. Iyalah. Thank you Jessie itu. Enggak, aku bilang thank you Kak, thank you Kak Iya, Jessi. maksudnya sebagai Parah. lagi. Yo. Dengan cara. Hai. Bye. Bye. Bye.